Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, Jokowi ke Lampung tengok jalanan rusak itu lebih baik daripada Jokowi di istana kumpulkan ketum partai politik bahas pilpres. Mengapa? Ketika Jokowi mengundang 6 ketua umum parpol ke istana, banyak yang menilai ganjil. Sampai-sampai Jokowi harus menegaskan dirinya pejabat politik. Kalau tidak berhenti, terus akan terjadi saling silang kritik. Tetapi ketika Jokowi turun ke jalan, memeriksa jalanan yang rusak, maka semua orang tampak seperti mengatakan setuju. Mengapa? Pertama, karena memang sebagai presiden sudah seharusnya dia turun ke jantung permasalahan rakyat. Kedua, dia presiden merespon apa yang menjadi keresahan rakyat. Jadi Jokowi dapat dianggap mampu mengatasi masalah. Jadi masalah-masalah yang ada dengan datangnya Pak Jokowi bisa dapat jadi perhatian segenap pihak sehingga tugas dan tanggung jawab membangun jalan bisa dilaksanakan. Nah, sahabat sekalian, dengan begitu maka sangat baik kalau Presiden Jokowi pergi ke Lampung daripada duduk membahas masalah pilpres. Oke, kita lihat sekarang. Ketika Jokowi ke Lampung, itu memang faktanya sangat baik. Jadi tahu kondisi jalan gubernur jadi tegang karena kinerja tidak bagus. Jalan selama ini dibiarkan hancur. Kalau tidak ada pertengkaran viral di media atau media sosial kemarin antara Gubernur Lampung dengan Bima, mungkin Presiden Jokowi tidak pernah datang ke jalanan rusak di Lampung itu. Nah, saking rusaknya sampai-sampai mobil Jokowi yang bermerek Mercy itu mengeluarkan indikator tidak aman. Akhirnya Pas Pampres mendorong atau mengarahkan presiden untuk ganti mobil. Berarti kan jelas bahwa mobil keren presiden harus tanda kutip angkat tangan melibas jalanan Lampung yang betul-betul rusak. Nah, sahabat kalian, itu kan menunjukkan betapa kerusakan jalanan valid yang mobil presiden pun mengakuinya harus pakai jeep. Enak kalau presiden satu rusak, mobil lain sudah siap. Bagaimana kalau rakyat biasa? Ya, jangankan mobil, mungkin motor itu pun harus dikredit. Artinya persoalan memang sangat tidak ringan di Indonesia. Nah, kalau seorang Presiden Jokowi ini sering melakukan agenda turun ke bawah, melihat jalanan rusak, ini akan sangat baik bagi rakyat, ya. Karena kalau presiden datang, ya apalagi dengan cara mendadak dan memang betul-betul kemauan presiden, maka itu akan membuat banyak gubernur di Indonesia ya panas dingin, tegang gitu ya. Karena jalanan yang rusak ternyata dicek oleh presiden dan Pemprov tidak sempat melakukan operasi cepat gitu ya. Nah, sahabat kalian, apalagi kondisi jalan rusak dan berlubang ada di mana-mana. Seperti juga di Buluran, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Banyak warga yang terjatuh dan mengalami kecelakaan saat melintas, terutama pada musim hujan. Jalan yang berlubang tidak kelihatan lantaran tertutup dengan genangan air. Selain kecelakaan, warga juga mengeluhkan debu yang berterbangan pada musim panas. Debu masuk ke dalam rumah dan toko warga yang berada di pinggir jalan. Bahkan warga mengkhawatirkan terjangkit penyakit TBC dan paru-paru akibat tebalnya debu yang masuk ke dalam rumah. Sahabat sekalian, sekiranya ini jadi program utama seiring pembangunan jalan tol, maka
hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Tetapi bagaimanapun langkah Jokowi dalam hal ini memang harus dilakukan. Hanya saja tindak lanjut, bahkan kalau perlu sesegera mungkin ada instruksi agar semua gubernur ataupun bupati, wali kota memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jangan sampai rakyat yang lapor ke presiden, jangan malah presiden yang unjuk diri laporkan ke saya. Tambah berat nanti pekerjaan atau beban pekerjaan presiden. Iya kan? Masa iya semua jalan baru diperbaiki kalau Presiden Jokowi kunjungi? Kan jadi agak gimana itu Pemprov nanti. Kalau Jokowi ke jalanan seperti ini aman dan bagus ya. Dan itu berarti harus terus dilakukan walaupun ada sistem yang harusnya disiapkan agar gubernur, bupati tanpa Jokowi datang punya inisiatif dan sadar segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Nah, sahabat kalian, jadi jelas kalau Presiden Jokowi urus masalah masyarakat, semua pasti akan mendukung. Tapi kalau ikut urusan Capres 2024 memang kurang tepat, terutama dari sisi etika politik. Bagi ICW, sikap presiden tersebut tidak etis dan akan menimbulkan konflik kepentingan, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana lewat keterangan tertulis Jumat 5 Mei 2023 dikutip oleh Tempo.co. Jadi Pak Presiden, lebih baik sisa kekuasaan digunakan untuk betul-betul menyelesaikan persoalan rakyat, dan itu akan menjadi legasi yang terbaik bagi Presiden Jokowi, dan itu sangat bagus dibanding dengan Bapak Presiden kemudian salah fokus yang pada akhirnya juga membuat Bapak Presiden sendiri kesulitan memberikan keterangan kepada media dan masyarakat tidak teratasi permasalahannya. Semangat Bapak Presiden Jokowi, masih banyak jalanan atau permasalahan yang harus diatasi di negeri ini, yang kalau Pak Jokowi datang itu akan teratasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.